Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk dari keterangan Syekh Muhammad Jamil Zainu pada jenis-jenis syirik besar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, mengkaji dan menyebutkan apa itu syirik besar. Syirik besar itu adalah sarful ibadat li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai syirik besar. Kemudian beliau mengatakan, hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin? Apakah boleh bagi kita untuk istighatsah, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada orang-orang yang sudah mati, awil ghaibin, atau orang-orang yang tidak ada di tempat? Jawabannya, la nastaghitsu bihim. Kita tidak diperbolehkan istighatsah kepada mereka. Apa makna istighatsah itu? Istighatsah itu meminta pertolongan, meminta perlindungan dalam kondisi orang yang sedang meminta tadi berada pada keadaan genting. Itulah disebut dengan istighatsah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan sesuatu yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tak mampu mencipta sesuatu apapun, namun mereka lah yang dicipta. Amwatun ghairu ahya. Makhluk yang amwat. Ghairu ahya. Tidak hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah mengabulkan permohonan kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha tegak dengan sendirinya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Di sini baik ayat ataupun hadis menyebutkan apa? Menyebutkan bahwasanya seseorang itu dianjurkan dan diperintahkan untuk istighatsah dengan siapa? Istighatsah dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, yang tegak dengan sendirinya, tidak ada kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala, maha perkasa, maha mampu mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Sehingga difahami dari sini, boleh apa enggak istighatsah dengan orang yang sudah mati? Minta tolong kepada orang yang sudah mati, boleh enggak? Ada? Jawabannya boleh. Enggak boleh. Hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillah. Kemudian bolehkah al-isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya la tajuz, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami isti'anah, meminta pertolongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal nasta'inu bil ahya? Namun apakah boleh kita minta tolong kepada orang yang hidup? Naam, boleh. Kalau orangnya hidup, kita minta tolong kepada orang yang hidup, boleh. Fima yaqdiruna alaihi, pada perkara yang dimampui oleh orang yang hidup tadi. Kalau orang yang hidup tadi mampu memberikan pertolongan kepada antum, maka boleh antum minta tolong kepada dia. Zubair ngomong ke Ada, tolong Ada pijiti ana, dan Ada mampu mijiti. Boleh pada? Boleh. Tolong ini Feros, angkatkan air di ember ini tadi. Boleh pada? Boleh. Kalau Feros mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak diperbolehkan. Ya. Tolong Feros, bisa tidak menyembuhkan sakit ana ini? Boleh pada? Tidak boleh. Karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Seluruh perkara yang baik antum disyariatkan untuk tolong menolong. Ya ikhwan, jangan pelit untuk bantu orang, jangan perhitungan. Selagi antum mampu, maka tolonglah. Semakin banyak antum menolong orang, maka akan semakin mudah kehidupan antum akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang sesuai dengan kadar kemampuan antum dan kebanyakan antum dalam menolong orang. Kama yadinu rajul yudan. Sebagaimana seseorang itu berbuat, demikian juga dia akan dibalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukanlahkah balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Antum berbuat baik kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan antum. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang yang mau berbuat baik, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Jangan sungkan untuk bantu orang. Kalau bantu pondok pesantren, bagaimana bentuknya? Jaga kebersihan, jaga kerapian. Ada kawan yang tidur, ingatkan, ajak sholat. Itu diantara bentuk ta'awun, tolong menolong pada perkara kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau membantu, mau menolong saudaranya. Kalau antum mau membantu saudaranya antum, antum akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mau memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudaranya antum, maka antum akan dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada antum tatkala antum mau dan senantiasa menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yajuzun nazru li ghairillah. Kemudian, apakah boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa itu nazar? Nazar itu adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya perkara yang tidak diwajibkan oleh syariat. Itulah nazar. Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat diwajibkan oleh dia. Seperti sedekah. Syariat tidak mewajibkan, tapi dia mewajibkan. Maka itu nazar. Misalkan contoh yang lain. Salat sunnah qabliyah ba'diyah. Terus dia bernazar dengan mengatakan, aku bernazar kepada Allah untuk salat qabliyah ba'diyah selama 1 pekan. Maka salat qabliyah ba'diyah tadi berubah menjadi wajib. Atau dia bernazar ingin puasa sunnah. Dia mengatakan, saya bernazar selama 9 hari di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bernazar lillahi ta'ala untuk berpuasa. Apa hukumnya? Menjadi wajib. Itu nazar. Nah, nazar ini tadi tidak boleh diperuntukkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dianggap syirik. Liqaulihi ta'ala, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni.
Kata ibunya Maryam, dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau. Aku nazarkan apa yang ada dalam perutku, janin yang ada dalam perutku. Aku nazarkan muharraran fataqabbal minni. Aku nazarkan supaya dia mengkhidmat, mengurusi Baitul Maqdis. Terimalah nazar ini dariku. Dan ternyata memang terbukti, ya, Maryam ketika itu khidmat, fokus ibadah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis ketika itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'si. Maka barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bernazar untuk bermaksiat tadi. Difahami? Misalnya Fasi bernazar, kalau saya hafal Al-Quran 30 juz, maka saya bernazar untuk sewa organ tunggal. Boleh apa enggak? Enggak boleh, karena maksiat itu. Ya, maksiat. Ya. Tapi kalau Fasi mengatakan, kalau saya hafal Al-Quran 30 juz, saya bernazar untuk ngundang kawan-kawan makan-makan di rumah anak. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti dilanjutkan mungkin sore ya. Paling enggak 5:30. Antum siap-siap, kumpullah di sini.